لا حج إلا بتصريح. التصريح ليس اعتباطا وليس قيودا، وإنما لسلامة القاصدين، لصحتهم، ليسر حجهم وسهولته وأمنه وأمانه واطمئنانه. أعلنت هيئة مكافحة الفساد السعودية نزاهة عن إيقاف 30 شخصا من بينهم موظف في هيئة مكافحة الفساد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Leila Official, kita semua tahu, ibadah haji adalah momen sakral yang selalu dijaga ketat oleh otoritas Arab Saudi. Tapi kali ini, dunia dikejutkan dengan kabar yang membuat dahi berkerut. 30 pegawai pemerintah Arab Saudi ditangkap karena diduga memfasilitasi jamaah haji tanpa izin resmi. Kasus ini bukan hanya sekadar pelanggaran aturan haji. Ini adalah sebuah skandal yang menguak praktik penyalahgunaan jabatan, suap, dan jaringan permainan di balik ketatnya sistem pengawasan haji. Sebelum kita bedah tuntas, pastikan like, share, dan subscribe dulu channel ini supaya sahabat semuanya tidak ketinggalan berita penting seputar dunia haji dan umroh. Berita ini datang dari Nazaha, Otoritas Pengawasan dan Anti Korupsi Arab Saudi, yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Mereka melakukan operasi besar dan menemukan bahwa 30 pegawai pemerintah terlibat memuluskan perjalanan haji ilegal. Rinciannya, 26 orang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, 2 orang dari Kementerian Pertahanan, 1 orang dari Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan. 1 orang justru berasal dari internal Nazaha sendiri. Modusnya, para tersangka membiarkan jamaah tanpa izin resmi lolos dari pos pemeriksaan keamanan. Padahal, Saudi punya aturan ketat. Setiap jamaah wajib memiliki izin resmi yang diverifikasi secara digital. Tanpa izin, seseorang tidak boleh melewati checkpoint menuju Mekah saat musim haji. Bagi yang belum tahu, aturan izin haji di Saudi bukan sekadar formalitas. Setiap tahun, pemerintah Saudi membatasi jumlah jamaah demi keamanan dan kenyamanan. Jamaah yang tidak punya izin berpotensi memicu penumpukan di titik-titik vital, mengganggu manajemen arus massa, bahkan membahayakan keselamatan. Karena itu, jika ada oknum aparat yang justru memfasilitasi haji ilegal, ini sama saja menabrak sistem yang dirancang untuk melindungi nyawa. Lebih parah lagi, pelanggaran ini terjadi di level orang-orang yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban. Ternyata, ini bukan satu-satunya kasus. Dalam rilis resminya, Nazaha juga membongkar sederet kasus korupsi lain yang mencerminkan betapa luasnya masalah integritas di birokrasi. Pertama, penggelapan dana universitas. Mantan pegawai universitas diduga menggelapkan 100.800 rial dari rekening kampus. Kemudian, suap perpanjangan visa kerja. Seorang bintara di Direktorat Jenderal Paspor menerima uang ilegal untuk memperpanjang visa kerja sementara. Lalu, penghapusan pelanggaran bisnis. Pegawai wali kota menerima suap dari pengusaha dan warga untuk membatalkan sanksi terhadap bisnis mereka. Berikutnya, suap di bandara. Seorang ekspatriat mencoba menyuap pegawai Nazaha demi membebaskan kiriman tembakau yang disita. Kemudian, penyalahgunaan jabatan di pertahanan sipil, Bintara menerima uang untuk mengabaikan pelanggaran toko dan memperpanjang izin usaha. Lalu berikutnya, pembangunan tanpa sertifikat. Pegawai pemerintah daerah menerima 17.000 rial untuk melancarkan pembangunan properti ilegal. Kemudian, manipulasi kasus di pengadilan. Pegawai dan panitera pengadilan menerima uang untuk mengurus kasus klien. Lalu berikutnya, penyalahgunaan pelat nomor polisi. Bintara kepolisian memakai pelat nomor yang disita untuk mobil pribadinya. Dan yang terakhir adalah jual data pelanggan perusahaan air nasional. Pegawai menerima uang dari kontraktor untuk memberikan daftar nomor pelanggan yang mengeluhkan kebocoran air.
Nazaha menegaskan mereka akan terus memantau, menangkap, dan menindak tegas siapapun yang menggelapkan dana publik, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, atau merugikan kepentingan umum. Yang menarik, mereka menegaskan bahwa hukum akan ditegakkan bahkan jika pelaku sudah tidak lagi menjabat. Artinya, tidak ada kebal hukum bagi mantan pejabat sekalipun. Sekilas, kasus ini mungkin terlihat sebagai urusan internal Saudi. Tapi untuk kita di Indonesia, ini punya efek domino. Pertama, kepercayaan pada integritas sistem pengawasan haji bisa terguncang. Kedua, kasus ini mengingatkan bahwa permainan jalan tikus dalam urusan haji bukan hanya ada di negara pengirim jamaah, tapi juga di negara penerima. Ketiga, bagi jamaah haji furoda dan non-kuota, kejadian ini bisa menjadi tamparan keras. Betapa rapuhnya jaminan keamanan jika semua bisa dibeli. Jika 30 pegawai pemerintah saja bisa bermain di bawah meja, ini mengindikasikan dua hal. Pertama, ada permintaan yang tinggi untuk bypass sistem, entah demi keuntungan finansial atau jasa koneksi. Kedua, pengawasan internal masih memiliki celah, bahkan otoritas anti korupsi sendiri punya pegawai yang terlibat. Bagi negara seperti Indonesia, ini pelajaran penting. Pengawasan ibadah haji tidak bisa hanya mengandalkan regulasi tertulis. Harus ada sistem audit real time, pelaporan terbuka, dan mekanisme whistleblower yang aman. Sahabat El Leila Official, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dan penyalahgunaan jabatan adalah musuh bersama umat dimanapun ia terjadi. Kalau di negeri seketat Arab Saudi saja masih ada permainan seperti ini, apalagi di negara lain yang pengawasannya lebih longgar. Semoga kejadian ini jadi pengingat bagi kita semua bahwa integritas dalam ibadah itu mutlak, bukan hanya untuk jamaah, tapi juga bagi semua pihak yang mengelola perjalanan suci ini. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi penting, kritis, dan terpercaya seputar dunia, haji, dan umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya juga diperiksa satu persatu. Demikian liputan singkat dari Makkatul Mukarramah. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube El Leila Official. Kalau